Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian, bagi kalian yang sudah menyimak materi ini, silahkan kalian presensi di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang himpunan. Ya, masih tentang himpunan, tapi kali ini kita akan membahas tentang himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Sebelum kita membahas himpunan kuasa, kita ingat, kalian kan kemarin sudah Ustazah jelaskan tentang himpunan bagian ya. Apa kalian masih ingat tentang himpunan bagian? Ya, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Masih ingat kan ya? Baru kemarin loh. Nah, dilambangkan dengan seperti ini ya, kalau himpunan bagian ya, seperti huruf C tapi agak panjang seperti ini. Misalnya ya, Ustazah berikan contoh lagi ya. Contoh himpunan bagian. Diketahui A sama dengan X sedemikian sehingga X itu lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari 8. Atau bisa dibaca 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 8, di mana X anggota bilangan genap. Terus, apakah himpunan 2, himpunan yang isinya 2 ini, itu himpunan bagian dari A? Nah, ada beberapa pertanyaan ini ya, bisa kalian baca. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus cari dulu anggotanya dari himpunan A, semua anggota dari himpunan A itu apa saja. Oh, ternyata anggota dari himpunan A adalah 2, 4, 6 ya. Hati-hati ya, karena di sini X-nya adalah bilangan genap, di mana bilangan genapnya itu yang lebih dari atau sama dengan 2. Jadi 2-nya ikut ya, 2-nya ikut, jadi 2, terus 4, 6, terus kurang dari 8, berarti 8-nya tidak ikut. Jadi anggotanya cuma 3 ini, 2, 4, 6. Nah, sekarang kita bisa menjawab ini nih, apakah 2, himpunan 2 ini ya, itu himpunan bagian dari A? Coba kita lihat, apakah di A itu ada bilangan 2? Ada. Oh, berarti ya ini. Kemudian apakah himpunan 4, himpunan yang berisi angka 4 ini merupakan himpunan bagian dari A? Ya, betul. Terus apakah himpunan 5 merupakan himpunan bagian dari A? Ya. Ya apa tidak? Tidak. Karena di himpunan ini, himpunan A ini tidak ada bilangan 5 di sini, cuma 2, 4, 6 gitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah himpunan 2, 6 itu himpunan bagian dari A? Coba kita lihat, apakah di himpunan A itu ada 2 dan 6? Oh, ada, berarti ini jawabannya ya, gitu ya. Terus apakah himpunan 2, 4, 6 itu himpunan bagian dari A? Oh iya, iya kan? Karena 2, 4, 6 itu ada di anggotanya himpunan A gitu. Jawabannya iya. Nah, terus apakah himpunan kosong? Kalau himpunan kosong ya, apakah himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari A? Iya enggak ya? Ya, jawabannya adalah iya. Jadi kalau himpunan kosong itulah adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi himpunan apapun itu ada himpunan kosongnya yang merupakan himpunan bagian dari himpunan tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke himpunan kuasa. Sebenarnya apa sih itu himpunan kuasa? Sebelum kita membahas himpunan kuasa, kalian perhatikan ini dulu. Diketahui himpunan A sama dengan 2, 4, 6. Ya, himpunan A ini memiliki berapa anggota? Ada 3 anggota ya. Nah, terus di sini kita akan mendaftar himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A. Itu nanti ada yang himpunan bagiannya itu anggotanya 1, atau anggotanya 0, anggotanya 2, anggotanya 3. Itu himpunannya ada berapa gitu. Pertama dulu ini, himpunan bagian yang banyak anggotanya 0. Maksudnya ini himpunan bagiannya dari A ya. Himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya 0.
Berarti kalau banyak anggotanya 0, berarti tidak ada anggotanya ya. Berarti itu merupakan himpunan kosong, ya betul, himpunan kosong. Jadi himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya 0 itu hanya ada 1, yaitu himpunan kosong. Kemudian himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya 1. Yang banyak anggotanya 1 itu himpunan apa saja? Kalian ambil saja itu satu-satu anggotanya, ada 2, 4, 6. Kalian jadikan himpunan sendiri-sendiri, yaitu himpunan 2, himpunan 4, dan himpunan 6. Jadi banyaknya himpunan bagian yang banyak anggotanya 1 itu ada berapa? Ada 3. Kemudian himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya 2. Ada berapa ya? Kalian ambil 2 anggota dari ini himpunan A, 2. Yang pertama misalnya kalian ambil 24, terus 26, 46 kayak gini. Nah, seperti ini. Himpunan 24, himpunan 26, himpunan 46. Ada berapa ya banyaknya? Ya, ada 3. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya 2 itu ada 3. Kemudian lagi, himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya 3. Berarti kalian ambil ketiga-tiganya itu anggotanya. Jadi cuma ada 1 ya, yaitu 2, 4, 6. Himpunan 2, 4, dan 6. Kemudian apakah ada himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya 4? Tidak ada ya, karena apa coba? Karena banyaknya anggota himpunan A itu cuma 3. Jadinya tidak ada himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya 4. Tidak ada, kalau 4 itu berarti melebihi banyaknya anggotanya A ya, berarti tidak ada gitu ya. Terus kalau ditanyakan banyaknya semua himpunan bagian dari A, berarti kita daftar semuanya ini. Dari yang himpunan kosong yang anggotanya 0, terus yang anggotanya 1, sampai yang anggotanya 3. Kita daftar semuanya. Ada berapa ini? Kita hitung ya. Di sini ada 8. Apakah betul? Himpunan kosong ini 1. Terus tambah yang himpunannya banyaknya anggotanya 1, itu ada 3. 1 tambah 3, 4. Terus tambah 3 lagi. Berapa? 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1 ini yang banyak anggotanya 3 kan ada 1 ya. Ada 8. Jadi banyaknya semua himpunan bagian dari A itu ada 8. Ya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Apa itu himpunan kuasa? Jadi pengertian himpunan kuasa itu, misalkan ini ya, himpunan kuasa dari himpunan A. Itu pengertiannya adalah semua himpunan-himpunan bagian dari A. Jadi semua himpunan bagiannya dari A dikumpulkan menjadi 1, itu namanya himpunan kuasa ya. Dilambangkannya, himpunan kuasa itu dilambangkan dengan PA. Itu berarti kalau PA itu himpunan kuasa dari A. Tapi kalau nama himpunannya misalkan C, berarti himpunan kuasa dari C lambangnya P dalam kurung C gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya himpunan bagian dari A, di mana A itu anggotanya 2, 4, dan 6 ya. Nih, jadi berarti kita bisa menentukan himpunan kuasanya dari A itu apa ya? Iya, tinggal kita mengumpulkan saja tadi himpunan bagian yang sudah kita cari, yang anggotanya 0, yang anggotanya 1, yang anggotanya 2, yang anggotanya 3, kita kumpulkan jadi 1, itu dinamakan himpunan kuasa dari A. Jadi himpunan kuasa dari A atau disimbolkan dengan PA itu sama dengan himpunan kosong, himpunan 2, himpunan 4, himpunan 6, himpunan 24, himpunan 26, himpunan 46, himpunan 246. Itu ya. Ada berapa banyaknya himpunan kuasa dari A? Ya ada 8 ya. Tuh. Terus selain kita menggunakan cara ini untuk mencari himpunan kuasa, itu ada 2 cara ya. Misalkan kita disuruh mengumpulkan semua himpunan kuasanya, berarti kita caranya kayak tadi, kita cari himpunan bagian-bagiannya gitu ya. Kalau kita disuruh mendaftar himpunan kuasanya dari A,
Berarti kita tulis ini himpunan kosong, himpunan 2, himpunan 4, sampai dengan himpunan 2, 4, 6. Tapi kalau kita cuma disuruh mencari banyaknya himpunan kuasa, berapa banyaknya himpunan kuasa, kita tidak usah mendaftar seperti ini, tidak usah mendaftar dari yang himpunan kosong sampai himpunan yang anggotanya ada 3, itu tidak usah kita cari, kita langsung saja pakai rumusnya. Nih. Nah ini kalau kita pertanyaannya, kalau ada pertanyaan berapa banyaknya himpunan kuasa gitu, cuma mencari banyaknya saja. Nanti kalian bisa pakai rumus ini. NPA itu banyaknya himpunan kuasa dari A, ya. Itu sama dengan rumusnya itu 2 pangkat NA. Ya. Ini di sini rumusnya seperti ini, ingat-ingat ya. Dengan keterangan NA itu banyaknya anggota himpunan A. Langsung ke contohnya ya. Diketahui A sama dengan 2, 4, 6 dan B sama dengan A, E, I, O, U. Pertanyaannya, banyaknya himpunan kuasa dari A sama dengan berapa ya? Berarti rumusnya NPA sama dengan berapa? 2 pangkat NA. NA itu apa? Ya, NA itu banyaknya anggota A. Banyaknya anggota A ada berapa? Ada 3. Jadi rumusnya gimana? Jadi rumusnya 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8 gitu. Terus lagi, banyaknya himpunan kuasa dari B atau simbolnya NPB. Rumusnya gimana? Ya rumusnya 2 pangkat NB. NB itu apa? Banyaknya anggota B, berarti 2 pangkat banyaknya anggota B. Ada berapa ya banyaknya anggota B? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti rumus untuk mencari banyaknya himpunan kuasa dari B itu 2 pangkat 5. Ya betul, sama dengan 32. Nah seperti itu ya mencarinya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa hubungi Ustazah Gias atau bisa tulis di kolom komentar ini. Tapi kalau untuk responnya biar cepat bisa hubungi Ustazah Gias. Nah sekarang kalau ada soal seperti ini biasanya keluar di PTS seperti ini ya. Diketahui himpunan C sama dengan 2, 4, 6, 8. Terus pertanyaannya, tentukan banyaknya himpunan bagian dari C yang banyak anggotanya 2. Ya, ini nanti ada 2 cara mengerjakannya ini ya. Kita langsung ke cara yang pertama ya. Cara yang pertama, kita langsung saja mendaftar himpunan bagian yang banyak anggotanya 2, kita tulis saja. Berarti kita ambil 22, anggotanya bisa 24, 26, 28 gitu ya. Nah ini, jadinya seperti ini, ada 24, himpunan 26, himpunan 28, himpunan 46, himpunan 48, himpunan 68. Ada berapa ya? Ya ada 6. Ya himpunan bagian dari C yang banyak anggotanya 2 itu ada 6 ya. Kita hitung ini, ada 6 gini. Bisa ya seperti ini ya. Nanti kalau pertanyaannya tentukan banyaknya himpunan bagian dari C yang banyak anggotanya 3, berarti kalian ambil 3 gitu. Nanti dihitung jumlahnya ada berapa. Nah itu jawabannya. Itu cara yang pertama. Kalau yang cara yang kedua itu bagaimana? Nah sekarang kalau menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan segitiga Pascal. Ada yang sudah tahu segitiga Pascal itu seperti apa? Cara membuatnya itu seperti apa, ada yang tahu? Ustazah beritahu dulu ya, mungkin ada yang belum tahu. Segitiga Pascal itu seperti ini. Pertama, membuatnya itu kita tulis dulu angka 1. Kemudian di bawahnya, di baris, ini baris pertama ya. Di baris kedua kita tulis 1, 1. Di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nih. Setelah itu baris ketiganya kita buat baris ketiga, caranya gimana? Caranya 1 ditambah 1 ini hasilnya berapa? Kan 2 ya. Tulis di baris ketiga sini di tengah-tengah. Terus di samping kiri dan samping kanannya 2 diberi angka 1. Nah ini. Terus lagi dijumlahkan lagi. Kita membuat baris keempat ya. Caranya gimana? 1 tambah 2.
3, 2 tambah 1, 3. Terus di samping kiri dan samping kanannya kita tambahkan 1, 1. Seperti ini. Terus kita buat lagi baris ke berapa ini? Udah 1, 2, 3, 4. Baris kelima ya. Kita akan membuat baris kelima. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Setelah itu tambahkan 1 dan 1 di samping kiri dan samping kanannya. Ini yang namanya segitiga Pascal gitu ya. Nah, kalian bisa menambahkannya ke bawah lagi sampai yang kalian butuhkan. Yang dibutuhkan itu berapa sih untuk menghitung banyaknya himpunan bagian? Tergantung nanti itunya, banyaknya anggota. Banyaknya anggota dari himpunan bagian yang akan kita cari. Kalau tadi di soalnya itu kan banyaknya himpunan dari C itu kan ada 4 ya. Nah, berarti kita buat sampai 5 baris. Sampai ini, sampai muncul angka 4-nya ini. Nah, setelah itu pertanyaannya kan banyaknya himpunan bagian dari C yang memiliki 2 anggota. Caranya gimana ya? Kita lihat aja nih di baris kelima, itu kan ada di baris kelima pada segitiga Pascal ini ya, kan ada bilangan 1, 4, 6, 4, 1. Itu menunjukkan apa? Ternyata 1 ini itu menunjukkan banyaknya himpunan bagian dari C yang mempunyai 0 anggota. Yang anggotanya 0 berarti ada 1. Terus kalau 4 ini itu merupakan banyaknya himpunan bagian dari C yang mempunyai 1 anggota. Terus kalau 6 ini berarti banyaknya himpunan bagian dari C yang mempunyai 2 anggota. Yang akan kita cari kan ini ya, yang memiliki 2 anggota. Oh, berarti jawabannya tuh 2 gitu. Jawabannya tuh 2. Jawabannya itu 6. Nah, kalau 4 ini banyaknya himpunan bagian dari C yang memiliki 3 anggota. Dan seterusnya, kalau 1 ini berarti banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota. Berarti jawabannya berapa ya? Banyaknya himpunan bagian dari C yang memiliki 2 anggota? Ya, ada 6. Ini, yang ini. Jawabannya adalah 6, sama seperti tadi ya. Menurut kalian mudah yang cara pertama atau cara yang kedua? Nanti pada saat pengerjaan terserah kalian ya mau menggunakan cara yang mana yang menurut kalian paling mudah dan paling kalian pahami. Jika masih bingung, ada pertanyaan, silakan kalian hubungi Ustazah Gias. Jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan tugas ya, ada soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.